Teman-teman pelari, coba sekarang tatap mataku, terus ulangi perkataanku. Tanjakan adalah sahabat. Tanjakan adalah sahabat. Sekali lagi, tanjakan adalah sahabat. Karena tanjakan punya 5 benefit buat pelari. Gabung di Fit with Mel. Halo, selamat datang di Fit with Mel sama aku Melanie Putri ya. Kalau kamu suka video ini, tolong dikasih like-nya nanti ya, di-share ke teman-teman yang butuh infonya. Dan jangan lupa support aku dengan subscribe channel aku Fit with Mel supaya aku makin semangat bikin video buat kamu. Oke, sekarang aku mau ngajak kamu untuk punya satu afirmasi positif akan tanjakan. Tanjakan adalah sahabat. Ih, gila susah banget. Karena selama ini kita selalu melihat tanjakan sebagai musuh. Belum apa-apa nih, begitu kita lagi lari, race misalnya, terus ngeliat ada tanjakan langsung mental block, gak bisa. Wah, langsung ngedrop. Dan biasanya sih yang udah-udah, kalau mentalnya udah ngeblok gitu, yang ada larinya jadi makin lemas karena sudah di awal mikir bahwa gue gak bisa ngalahin tanjakan. Karena itulah aku pengen ngajakin kamu untuk menjadikan tanjakan sebagai bestie. Jadi kalau ngeliat tanjakan langsung aja pikir, oh bestie aku ada di depan nih. Sekarang aku harus ketemu sama bestie aku. Emang agak susah sih, tapi itu harus dibiasakan. Karena tanjakan gak bisa dihindarin teman-teman. Udah pasti setiap race atau kalau misalnya kita latihan sekalipun ada tanjakan, ada jembatan dan itu yang harus kita hadapi. Nah sekarang aku mau ngasih tahu kamu bahwa bestie kita itu, si tanjakan itu punya 5 benefit atau 5 manfaat yang hebat banget buat kita para pelari. Ya, benefit yang pertama, kalau lari di tanjakan itu ternyata bisa bikin kita lebih improve lagi running formnya. Karena apa? Karena ketika lari di tanjakan, secara otomatis kita memaksa tubuh kita untuk bertumpu nih di kakinya ya, di bola-bola kaki atau di forefootnya kita. Jadi otomatis kita numpu di bola-bola kaki plus badan kita jadi secara otomatis mau nggak mau dipaksa untuk lean forward agak sedikit ke depan. Dan satu hal lagi, ayunan tangan kita atau lengan kita jadi lebih efektif dan efisien. Nah itu baru pertama. Yang kedua, benefit yang bisa kita dapetin dari lari di tanjakan adalah kalau lari di tanjakan, langkah kan jadi kecil-kecil ya dong. Gak mungkin pas nanjak kita ngebuka langkah lebar-lebar, capek banget guys. Nah kalau langkah atau stride-nya kita jadi pendek-pendek, secara otomatis kita akan membuat langkah kaki kita atau cadence kita jadi makin tinggi. Nah ini beneficial banget buat ngelatih stride dan cadence-nya kita. Sekarang yang ketiga, kalau tadi kita udah dapetin benefitnya dengan memiliki form lari yang bagus, nah secara otomatis juga neuromuscular kita akan terkoneksi dengan baik. Maksudnya gimana tuh? Jadi ketika kita sering mengulang latihan tanjakan dengan proper form seperti yang udah aku sampaikan tadi, nah tubuh kita itu akan mengingat teman-teman. Jadi dia akan mengingat, merecall lagi form yang proper dan yang benar tuh seperti apa. Jadi itu beneficial banget buat badan kita saat berlari. Nah yang keempat adalah improve powernya kita teman-teman. Kenapa? Karena lari di tanjakan itu kan ngelawan gravitasi ya. Jadi secara otomatis kita juga akan membantu badan kita memiliki strength dan power yang lebih baik. Nah yang terakhir adalah kita nih bisa jadi strength runners. Kalau istilah orang Amerika mah strength runners cenah. Katanya strength runners itu nggak cuman seperti metronom runners yang cuman jago kalau lari di flat route aja, tapi juga jago lari di berbagai medan, di tanjakan, berbagai course yang sulit. Nah itu yang kita cari. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, lari itu nggak cuman sekedar di flat course aja teman-teman. Kadang-kadang lomba lari atau race banyak yang menyuguhkan trek yang cukup sulit. Ada jembatan, ada tanjakan tipis, tanjakan kasar, tanjakan apapun. Nah makanya aku kepingin teman-teman nambahin
coba tambahin pola latihan tanjakan di menu latihan larinya teman-teman. Contoh, misalnya kalau kamu lagi latihan easy run, atau long run, atau tempo run, tambahin deh kayak misalnya kamu cari ada nggak ya kira-kira jembatan yang di deket-deket area kamu latihan lari. Contoh misalnya aku di Jakarta. Biasanya nih kalau aku long run dari FX ke Kota Tua misalnya, kan itu dapat 21 km tuh. Baliknya aku akan ngelewatin jembatan Semanggi supaya aku bisa hill repeat, supaya aku bisa latihan nanjak, supaya ketika aku lagi race nanti aku udah terbiasa dengan latihan nanjak, jadi nggak perlu ngerasa terbebani atau kesulitan ketika ketemu tanjakan. Seperti aku bilang di awal, aku bisa memperlakukan tanjakan sebagai bestie. Nah, kalau misalnya kamu pengen nambahin menu latihan nanjak di latihan larinya kamu bisa kok latihan kayak misalnya di treadmill, tambahin incline-nya sampai 5% atau 6% misalnya. Itu bisa membantu kamu untuk lebih terbiasa hill repeat. Atau latihan di tangga, ini bisa juga dilakukan. Latihan naik turun tangga dengan keadaan berlari, jadi itu juga membantu kamu untuk lebih siap dan lebih ingat mengenai rasa neuromuscular tadi. Jadi ketika kamu udah ketemu tanjakan saat race atau saat lomba lari, badan kamu udah ngerasa, aku baik-baik aja, form aku udah bagus kok ketika nanjak dan aku bisa menjadikan tanjakan sebagai bestie. Nah, itu tadi informasi yang aku berikan ke kamu tentang tanjakan. Semoga bisa menjadi penyemangat kamu lah ya untuk bisa menghadapi tanjakan. Karena sekali lagi tanjakan gak bisa dihindarin, tapi dijadikan sebagai bestie aja. Kalau dulu pelatihku Mas Agung Gantar pernah bilang gini, kalau lagi ketemu tanjakan, ini tips bagus dari Mas Agung ya, aku sampaikan ke teman-teman juga. Coba kalau lagi nanjak, coba bilang dalam hati, Allahu Akbar. Aduh, keren banget ya. Tapi begitu lihat turunan, langsung sebutkan dalam hati, Subhanallah. Luar biasa sih. Trik itu aku pakai dan luar biasa bermanfaat buat aku. Kamu juga bisa cari mantra kamu sendiri, gimana caranya menghadapi tanjakan dengan baik. Tapi mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kamu. Kalau suka videonya, tolong dikasih like, di-share ke teman-teman yang butuh informasinya. Dan jangan lupa di-subscribe YouTube channel aku biar aku makin semangat bikin video buat kamu. Semangat ya menghadapi tanjakan. Sekali lagi, tanjakan adalah sahabat. Bye!